Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Hayrunisa dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin membahas tentang ancaman integrasi bangsa. Apa sih ancaman itu? Jadi, ancaman adalah setiap usaha kegiatan yang berasal dari dalam atau luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kalian tahu nggak sih, ancaman itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, ada ancaman militer, dan yang kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang berbahaya bagi negara. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersenjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan suatu negara. Berikut adalah contoh dari ancaman militer. Yang pertama, ada inovasi. Inovasi adalah upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan, model, atau metode. Contohnya ada inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, ada pemberontakan atau penolakan terhadap kepatuhan pemerintah otoritas. Pemberontakan ini dapat timbul dalam berbagai bentuk. Contohnya gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga, ada kudeta atau sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Contohnya pada peristiwa lalu yang terjadi di negara Myanmar. Yang keempat, ada sabotase atau tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi. Contohnya yang terjadi pada militer Angkatan Udara Amerika Serikat dengan menggunakan alat pelacak sinyal dari darat dan ditujukan kepada pesawat Sukhoi. Dan yang terakhir ada spionase atau penyelidikan secara rahasia atau kegiatan memata-matai data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Contohnya tindakan pelanggaran terhadap sistem komputer militer Amerika Serikat pada tahun 2008 oleh Badan Spionase Asing. Kemudian ada contoh dari ancaman non-militer. Yang pertama ada ideologi atau sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik. Contohnya kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya pembinaan moral, dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada politik atau proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Contoh dari ancaman non-militer politik ini yaitu korupsi. Yang ketiga, ada ekonomi atau cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Contoh dari ancaman non-militer ekonomi ini yaitu meningkatnya angka pengangguran, ketidakjelasan sistem perekonomian negara, dan ketergantungan dengan barang impor. Dan yang terakhir ada sosial budaya atau semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Contoh dari ancaman non-militer sosial budaya ini yaitu seperti isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Selanjutnya, ada ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, kerusuhan atau kondisi di mana terjadi huru-hara atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu. Yang kedua, ada pemaksaan kehendak. Yang ketiga, ada pemberontakan senjata atau penolakan terhadap otoritas yang dapat timbul karena berbagai alasan. Kemudian, yang terakhir, ada ancaman dari luar negeri. Yang pertama, pencurian kekayaan alam, yakni ketika ada pihak asing yang mengambil atau mengelola kekayaan alam negara lain tanpa izin yang sah. Yang kedua, penyelundupan atau perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum. Dan yang terakhir, ada penguasaan wilayah Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.